Struktur dan kebahasaan teks persuasif. Selamat bertemu kembali. Hai, anak-anak ibu di rumah. Semoga kalian selalu sehat dan hari ini dapat mengikuti pelajaran dengan semangat tentunya. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini pertemuan kelima kelas 8 semester genap dengan materi teks persuasif. KD 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dalam kurung, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menentukan struktur teks persuasif. 2. Peserta didik dapat menentukan ciri kebahasaan teks persuasif. Penjelasan struktur teks persuasif. Teks persuasif tersusun dari beberapa bagian secara sistematis dan saling berhubungan. Struktur teks persuasif dimulai dari A. Pengenalan isu. Terdapat pada bagian awal berisi pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar pembicaraan atau tulisan. B. Rangkaian argumen. Berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara yang didukung sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. C. Penegasan kembali. Berisi pernyataan yang ditandai kata penghubung misalnya, dengan demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. D. Pernyataan ajakan. Bagian ini merupakan inti teks persuasif yang di dalamnya terdapat dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Terdapat pernyataan ajakan yang berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan tersebut. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks persuasif. A. Kata teknis. Kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas, misalnya berkaitan dengan teknologi, digunakan kata-kata internet, gawai, dan ponsel. Berkaitan dengan bidang kesehatan, digunakan kata-kata radang, infeksi, demam, opnam, dan diagnosis. B. Kata ganti. Menggunakan kata ganti kita agar pembaca terbujuk. Tujuan utama teks persuasif adalah membujuk pembaca atau pendengar. Oleh karena itu, penulis sebaiknya menggunakan kata ganti kita agar terkesan tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Dan daya bujuknya pun lebih kuat. C. Kata rujukan. Kata rujukan sering digunakan dalam teks persuasif, misalnya berdasarkan data ... dan merujuk pada pendapat ... Kata-kata tersebut digunakan untuk meyakinkan dan memperkuat bujukan yang digunakan oleh penulis. D. Kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan adalah kata penghubung argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. E. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, dan kata kerja yang menerangkan afeksi, misalnya suka, khawatir, serta kata kerja yang menerangkan kognitif, misalnya berpikir, mengerti. Dan contoh lain dari kata kerja yang biasa digunakan dalam teks persuasif adalah diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. F. Pendapat dan fakta. Dalam teks persuasif juga disertakan pendapat dan fakta untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum memperoleh ajakan, dorongan, atau bujukan.
G. Kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, dan bujukan, yaitu kata-kata yang biasanya terdapat pada bagian akhir teks persuasif yang ditandai dengan kata harus, jadikanlah, mari, ayo, dan jangan. Nah, anak-anak ibu di rumah, demikianlah pembahasan materi pertemuan kita hari ini tentang struktur dan kebahasaan teks persuasif. Selanjutnya, bacalah teks persuasif halaman 29 dan halaman 30, buku Bahasa Indonesia kelas 8 tahun 2020, Intan Pariwara yang berjudul A. Alasan kita mengurangi penggunaan plastik dari sekarang. Dan kerjakan soal berikut. 1. Tentukan struktur teks persuasif pada teks tersebut yang meliputi pengenalan isu, rangkaian argumen, penegasan kembali, dan pernyataan ajakan. Yang kedua, bacalah teks persuasif dalam bentuk pidato pada halaman 30 dan tentukan kaidah kebahasan pada teks tersebut berupa A. Kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. B. Pendapat atau fakta. C. Kata ganti. D. Kata penghubung argumentatif. E. Kata teknis. F. Kata kerja mental. Catatan, soal tersebut adalah tugas yang keempat. Kerjakan pada buku tugas kalian masing-masing dan akan dikumpulkan pada akhir bulan Maret atau minggu yang terakhir. Selamat belajar. Salam sehat.